warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita tetap dalam semangat ya. Amin. Malam ini malam yang kelima daripada sholat tarawih kita. Kalau di madrasah saja sudah agak sedikit berkurang, apalagi di masyarakat ramai. Karenanya kita berdoa kepada Allah agar tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Semakin banyak malam tarawih, semakin tetap kita semangat. Anggap dia malam pertama. Sebab kalau kalian menganggap dia malam 10 atau 25, kendor semangat. Lebih baik tetap semangat, anggap dia malam yang pertama. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kaitannya keutamaan daripada sholat tarawih yang malam ini adalah wa fil lailatil khamisati, yaitu pada malam yang kelima. Apa keistimewaan atau keutamaannya malam ini? A'tahullahu ta'ala misla man shalla fil masjidil haram wa masjidil madinati wal masjidil aqsa. Jadi ada 3 keutamaannya di malam yang kelima ini. Yang pertama, diberikan kita pahala oleh Allah seperti pahala sholat di 3 masjid. Yang pertama, Masjid Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua, Masjid Nabawi yang ada di Madinatul Munawwarah. Kemudian yang ketiga, Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Sungguh sangat luar biasa. 3 masjid ini memiliki keistimewaan yang sangat amat istimewa. Kalau di Masjid Tumpang kita sholat berjamaah dapat 25 derajat. Kalau kita sholat sendiri hanya 1 derajat. Tapi kalau kita sholat di Mekah Al-Mukarramah, 1 sholat 1 rakaat itu sama nilainya dengan 100.000 rakaat. Mana dalilnya? As-sholatu fil masjidil haram bimi'ati alfi sholatin. Bermula sholat di Masjidil Haram sama nilainya 1 sholat itu dengan 100.000 sholat di tempat masjid yang lain. Baik Masjid Tumpang, Masjid Kediri, apalagi masjid pinggir-pinggiran ya. Itu makanya dikejar oleh jamaah umroh dan haji sholat di Masjidil Haram itu. Bayangkan 1 sholat saja nilainya 100.000, bukan 1.000, 100.000. Berapa umur kita? Kemudian sholat di masjidku, sabda Rasulullah, maksudnya Masjid Nabawi, yaitu washolatu fi masjidi bi alfi sholatin. Sholat di masjidku ini pahalanya sama dengan 1.000 sholat di tempat yang lain. Mana banyak 100.000 dengan 1.000? 100.000. Ya, berarti derajat Masjidil Haram tidak bisa kalah. Kemudian wassalatu fi baitil maqdisi bi 500 sholatin. Sholat 1 sholat di Masjid Palestina yang ada di mana? Di Palestina, namanya Masjidil Aqsa, yaitu 1 sholat di sana sama nilainya dengan orang yang sholat 500 bi 500. Kalau di sini berapa tahun kita sholat baru kita dapat 500. Jadi karenanya hanya 3 yang kita disunahkan untuk berkunjung, yaitu 3 masjid ini. Itu yang bisa mendapatkan pahala yang banyak. Jadi
Kita tidak pernah pergi ke sana. Bagi kalian yang belum pernah, saya alhamdulillah 3 kali ini. Alhamdulillah. Insyaallah mendatang, mudah-mudahan Allah panggil lagi. Amin. Yang kita utamakan sholat itu. Sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Umur kita paling lama adalah 70 atau berkisar 60-70. A'mar ummati baina sittin wa sab'in, sabda Rasul. Kisaran umatku itu 60 tahun sampai 70 wa aqallu dzalika. Dikit kali lebih. Ada yang sampai 80, ada yang sampai 90, bahkan ada sampai 100. Sedikit sekali. Mudah-mudahan kita panjang umur di sini ya. Amin. Dan panjang umur. Di samping itu panjang uang juga. Amin. Sebab kalau umur panjang, uang tidak panjang susah. Ya. Panjang uang ini yang kita harapkan. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, berikutnya kaitannya dengan sesuatu walaupun dia masuk ke dalam rongga kita tidak membatalkan puasa. Ada berapa banyaknya? Ada 7. Yang pertama sebab lupa. Yang kedua sebab tidak tahu. Yang ketiga sebab dipaksa. Kemudian yang keempat sebab barang itu masuk tertelan oleh air di liur. Itu yang keempat. Lalu yang kelima sekarang wama wasala ilal jawfi wa kana gubaru tariqin, yaitu barang yang sampai ke rongga berupa debu ya, debu yang bertebangan oleh angin, kemudian masuk dia ke ke mulut kita. Entah itu kita buka mulut atau kita nyebang. Ini ternyebang tu nganga, kalau enggak si lapar tu dia jelas puasa. Liwat motor, apalagi dengan si rameli kan, di pinggir jalan berdagang, si ngebut mobil nih atau motor kayak apa. Kemudian tame kerepok jok bibir tenggorokan, entah kerepok itu najis, entah kerepok itu suci, tetap tidak batal. Kenapa? Alasannya adalah karena bukan kemauan sendiri. Itu ya. Jadi yang kelima itu debu yang masuk ke mulut kita karena angin. Apa? Yang lain dari debu apa? Pendat rokok. Itu lain beda kan? Pendat knalpot. Saya ngerokok belum puasa. Patuan dan bantu. Bali lah kau. Dengan Bali kan menurut benar. Ya, yang kelima berapa? 6. Yang keenam wakana wama wasala ilaihi wakana gurbalatu daqiqin. Nah ini barang yang sampai ke tenggorokan yaitu gurbalatu daqiqin, butiran-butiran tepung. Karena di Saudi Arabia kan tepung, gandum itu makanan pokok, sehingga di sini sebut itu. Kalau ada nanti butiran-butiran tepung atau butiran apa selain tepung itu masuk ke mulut, apalagi zaman kan ini kan duit dengan ngeler tepung nu kan tanpa disengaja punya tamu di bibir tu serap tenggorokan tu, tidak apa-apa dimakan saja karena tidak sengaja. Dia narak dengan besar sih kena kan, tadi kan termutak akan. Nah itu sebabnya gurbalatu daqiqin itu tidaklah membatalkan puasa karena tidak ada unsur kesengajaan. Lalu yang terakhir audzubaban
ta'iron au nahwihi. Nah ini ada sejenis binatang melata yang masuk ke mulut atau ke tenggorokan. Contohnya kabaudin, seperti lalat, nyamuk. Dubab itu lalat, baud nyamuk. Atau bagi kita yang sering berkendaraan, tereset tamu, tereset tamu di teleka di galeng kan, mungkin jaga kelikit ni pun tamu. Apalagi menjelang maghrib no kan, dagang itu ada pun tamu kelikit, no problem gitu ya. Saya nggak segera kesengaja akan kelikit dulu. Wahyu doang yang sengaja. Karena dia terbang, audubabang ta'iron, atau lalat yang terbang masuk ke mulut lalu tertelan, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, perhatikan. Umpama kelikitnya utama di tenggorokan, ya, masuk dia ke tenggorokan, masuk dia ke tenggorokan, kemudian membahayakan tenggorokan, genit-genit tidak tenggorokan dengan fa'in adarratid dababatu jaufahu akhrajaha wa abtara. Genit idapna kelikit atau berangkat nu di tenggorokan te mu te utaan, mu te sugulan, abtara, batal puasa. Mereka mungkin dan batal belet angit ya. Kemudian Kenapa jadi nama? ya, tenggorokan kelikit. Pergi nama dong kan? Dia membelincak yang beli lalu. Lalu baru tamu. Ayuan orang penintang. Jadi karena ulama dalam kitabnya fa'in, maka jika adarratid dababatu jaufahu akhrajaha wa abtara. Jika membahayakan lalat itu atau nyamuk atau tereset, kecuali belian pesantren nanti mau beli apa namanya daun teke, tahu kan? Itu pesantren. Panji. Ini dononga lihatan di masjid kan, penjelu ponteri teke apa namanya belincaknya pontama. Siapa tahu kan lagu segera, kan? Nah muntahina pendeknya ini ya kan? Nah, bila dia membahayakan, dia kenanya membahayakan sampai ke kerem batok entah demele geling apa neno kesaduk keserak mau tesugulan ya pikapik batal puasa. Mungkin jalan keluar ndak batal, belat dia. Ramli ne Dan bau lawan dia bau tinoan seketi. Lawan indot, itu lawan lawan indot. Batal. Aneh itu bau kan. Lawan bau tamu. Spray ini nama. Tuan, no. Tahu, wa amma ghasluhu fa in ta'amma dapatahu famihi wajaba wa illa fala. Jadi seperti pertanyaan sang oleh Ramli, pelikit masuk lek tenggorokan, tau bengan ini tamu ini sugut telemana yai kan. Nah, ini batal lompol-lompol. ya ada tahu itu dek bani. Tesugulan doang batal, apalagi terumpuan yang ada. Paham? Jadi itu 7 ya. Mudah-mudahan yang 7 ini bila masuk nanti ke dalam tenggorokan atau rongga kita, kalian sudah tahu hukumnya, tidak batal puasa. Adapun menurut masailah yang membatalkan itu, insyaallah nanti malam kita bacakan. Ada berapa? Ada 10 kalau di kitab masailah yang membatalkan puasa. Kalau ini 7 tidak membatalkan puasa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dek, ketahu teh garing det anu. Anu enak Gus. Thank you.